Selesai. Nah, hari ini Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Nah, nanti kalau namanya dipanggil, kalian dengan lantang mengucapkan satu kata yang mengekspresikan perasaan kalian hari ini. Bisa? Bisa ya? Bisa. Tapi nggak boleh kata-kata yang kotor ya? Oke. Abdul Aziz. Semangat, Bu. Semangat. Abdul. Nah, tuh. Udah tidur padahal tadi ya? Gak bisa Abdul. Afizal. Aduh. Puasa kan tapi? Puasanya aja. Brilian. Happy. Beanda. Devianda. Harus banget. Devita. Semangat. Semangat gitu ya. Vero. Batas, Bu. Divani. Jessica. Sama Jessica. Sama Afrizal ya. Jovanca. Nggak tahu kita ya, hidup ini harus punya emosi, baik emosi baik maupun emosi buruk, tapi yang penting emosi buruknya harus bisa dikontrol. Rehan. Pusing, belum jadi mulai pelajarannya ya. M. Adelio. Senang. M. Siapa ini? Alias. Sakit atau apa atau izin? Nanti coba ditanyakan ke guru piket ya. Farhan. Untuk, Bu. Raffi. Happy, Bu. Happy. Rizky. Apa? Karena masih jam pagi ya. Rizky. Rizky Nurrahman. Griza. Gembira, Bu. Gembira. Adrian. Bahagia, Bu. Bahagia. Alfredo. Pusing, Bu. Pusing. Raffi. Ingin, Bu. Coba dinaikin. Baik, Rizky. Menyenangkan. Naufal. Rashid. PS, Bu. Ridwan. Lapar, Bu. Lapor. Rizky Anda. Semangat, Bu. Semangat. Sandra. Baik. Sastra. Bingung, Bu. Bingungin apa? Safira. Capek. Fazila. Aku banget pesan. Kaliska. Ngantuk. Yusran. Apalah? Oke, jadi yang nggak berangkat hanya satu. Dan ekspresi atau emosi kalian hari ini berbeda. Baik. Oke, untuk hari ini kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan mengulas yang sudah lalu. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa, masih ingat? Tentang penyusunan sketsa. Nah, gimana? Udah jadi belum? Udah yakin benar? Udah mengulas semua unsur intrinsik? Coba kita ulas lagi. Apa aja ya unsur intrinsik itu?
gimana sih tokoh di naskah kalian itu ketika marah? Coba diingat-ingat. Kalau marah kan pasti ada yang kayak langsung melotot, ada yang langsung mukanya masam. Nah, coba kalian ekspresikan ya. Gitu, ketika bisa. Bisa? Ekspresikan aja sekarang untuk mengingat itu. Dan contohnya ya, 1, 2, 3. Oh, berarti kalau konflik itu bukannya gini ya? Gak ada yang nangis loh, berarti dramanya bukan drama yang menyek-menyek ya. Nanti cek naskahnya. Baik, hari ini kemarin kan kita udah belajar tentang penyusunan sketsa. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengubah naskah itu menjadi sebuah aksi nyata. Melalui apa? Melalui pembagian peran yang tepat, ekspresi dan intonasi yang sesuai, dan juga kreativitas menggunakan properti yang sesuai dengan temanya. Temanya kemarin apa? Keberagaman. Oke, jadi naskahnya udah jadi ya? Silakan dikumpulkan. Baik, ada 2 kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya akan ada sedikit materi tentang pembagian peran, ekspresi dan intonasi serta penggunaan properti. Lalu kemudian kita akan mempraktekannya. Dan pembagian peran itu akan dipandu oleh Adrian. Jadi di sini Ibu akan menerangkan tentang mempersiapkan pementasan sketsa drama. Kemudian Ibu juga nanti bakalan tanya-tanya properti apa aja sih yang udah kalian siapin buat sketsa drama yang udah kalian buat. Nah, tujuan pembelajarannya tadi juga udah dijelasin sama Ibu semua. Selanjutnya Ibu pengen tahu nih, kalian ada yang masih ingat nggak apa itu pertunjukan drama? Ada yang masih ingat? Ingat? Secara singkat aja, nggak apa-apa. Angkat tangan. Ingat? Ada yang masih ingat? Kalau kalian sudah lupa, Ibu bakalan ingetin. Untuk pertunjukan drama itu bisa didefinisikan atau bisa diartikan sebagai pementasan karya sastra drama yang ditampilkan di atas panggung. Biasanya kalau pementasan drama itu ada hal-hal penting yang harus ditekankan. Yang pertama, kalau misalkan kalian mementaskan suatu drama nggak pakai ekspresi, sampai nggak emosi ke penonton? Yang kedua, kalau kalian mementaskan drama tapi nggak pakai intonasi, tahu nggak sih penonton tuh kalau kalian lagi tanya, misalkan Anissa udah makan? Apa? Anissa, kamu udah makan? Itu kan ada intonasinya, bener apa enggak? Nah, dari intonasi, perasaan itu bakalan sampai ke penonton juga. Jadi ada hal penting. Yang pertama, ekspresi. Yang kedua, ada intonasi. Yang ketiga, itu ada properti. Bayangin, kalau kalian lagi mementaskan suatu drama yang temanya adalah sekolahan, tapi kalian nggak pakai properti seperti seragam, nggak pakai properti seperti tas, nggak pakai properti seperti sepatu. Emang penonton tahu kalau kalian lagi mementaskan drama yang temanya sekolahan? Enggak. Hal-hal yang penting yang harus ada di dalam pementasan drama. Ada apa? Diulang lagi, sekali lagi. Ada ekspresi. Yang kedua, yang ketiga, properti. Benar. Kalian kan sudah dibentuk kelompok untuk membuat sketsa drama, benar atau tidak? Nah, di dalam suatu kelompok itu pasti di dalam pembuatan sketsanya itu kalian sudah berbagi peran, benar atau tidak? Nah, masing-masing kelompok itu kan sudah dibagi peran. Masing-masing peran itu pasti harus memahami bagaimana karakteristik, bagaimana dia membawa nanti sifat-sifat dari tokoh-tokoh yang dia pilih. Misalkan kamu menjadi tokoh utama, kamu harus paham peran kamu dalam tokoh utama itu harus memerankan karakter yang seperti apa. Nah, yang kedua, dalam kerjasama antar kelompok, dalam pementasan drama kan kalian gak individu kan? Pasti kelompok kan? Iya kan? Nah, dalam kelompok itu kalian harus punya
rasa saling membantu. Misalkan nih, kalau kalian di dalam suatu pementasan drama, tokoh utamanya itu mau menang sendiri aja pementasan dramanya, gak mau dengan masukan tokoh pembantunya, gak mau mendengarkan tokoh pendukungnya, bagaimana? Gak jalan kan pementasan dramanya. Jadi kalau misalkan nanti di dalam suatu pementasan drama ada rekannya yang bilang, temennya yang bilang, ekspresi lu tuh kurang di bagian ini, jangan sakit hati, jangan merasa rendah diri, harus menerima kritik dan masukan, karena setiap kritik dan masukan itu gak ada Pak yang sifatnya menjatuhkan, sifatnya itu pasti membangun. Benar. Nah, yang ketiga itu ada latihan yang dilakukan secara bertahap. Nah, nanti hari ini kalian bakalan dibagi menjadi kelompok, kita bakalan sama-sama buat dalam artian kita nanti bakal belajar bareng-bareng gimana sih cara gunain ekspresi yang tepat, gimana sih cara menggunakan intonasi yang tepat, gimana sih cara menggunakan atau ibu nanti pengen tahu properti apa sih yang udah kalian siapin buat naskah drama kalian nanti. Selanjutnya, nah, peran dalam drama. Di dalam drama itu kan setiap pemain memiliki peran yang berbeda. Ada tokoh utama, tokoh pendukung, bahkan tokoh tambahan. Nah, setiap peran harus dipahami karakternya dan diperankan dengan sungguh-sungguh. Misalkan kalian berperan sebagai tokoh utama, tapi kalian tokoh utamanya itu bahkan tidak memerankan secara sungguh-sungguh. Bakalan terlihat nggak sama penonton kalau oh ternyata ini loh tokoh utamanya, bakal terlihat nggak? Enggak kan? Nah, maka dari itu setiap kerjasama antar kelompok itu harus dirembukan atau dikomunikasikan antara satu sama lainnya agar nantinya pesan dalam pementasan drama kalian itu sampai ke penonton, emosinya sampai, pesannya sampai, begitu. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu kan ada senang, sedih, marah, takut. Bayangin, kalau misalkan ibu bilang gini, kamu yang makan mangga aku, kelihatan nggak kalau marah? Enggak kan? Itu kayak orang bertanya. Coba kalau ibu tambahin ini, kamu yang makan mangga aku, kelihatan nggak kalau marah? Jadi fungsi dari ekspresi, intonasi, dan juga properti itu sangat berpengaruh kan dalam pementasan drama. Berpengaruh, pastinya berpengaruh. Jadi kalau misalkan kalian nanti mementaskan suatu drama tanpa menggunakan intonasi, tanpa menggunakan ekspresi, bisa dibilang pementasan drama kalian nanti berasa hambar kalau ibarat masakan ya. Jadi nanti kita bakal belajar sama-sama gimana cara mengelola ekspresi, intonasi, dan juga bagaimana menyiapkan properti yang sesuai dengan naskah kalian. Yang kemudian intonasi. Intonasi adalah tinggi, rendah, dan kuat lemahnya suara saat berbicara. Nah, di dalam pementasan drama, intonasi yang bagus itu yang pertama suaranya jelas dan terdengar. Bayangin kalian mementaskan suatu drama tapi kalian ngomongnya gremeng, tahu gremeng? Tahu kan? Menurut kalian yang lain atau penonton bakalan tahu nggak kalian ngomong apa? Pesan bakalan sampai nggak? Cerita kalian bakalan sampai nggak? Nggak kan? Nah, yang kedua ada penekanan pada kata penting. Misalkan di dalam teks pementasan drama kalian itu menekankan tentang persahabatan, tetapi nggak ada penekanan terhadap kata-kata penting. Jadi itu menurut kalian penonton bakal tahu nggak sih hal-hal yang ditonjolkan dari pementasan drama kalian itu apa? Kalau nggak menekankan hal-hal penting, pasti nggak tahu kan? Nah, itu menjadi hal-hal yang penting dalam intonasi suara. Yang ketiga ada sesuai dengan perasaan tokoh. Jadi setiap kalian mementaskan itu harus pakai perasaan ya. Jangan mentang-mentang ini tugas, jangan mentang-mentang ini cuma sebuah proyek yang nantinya dinilai menggunakan nilai, kalian nggak menggunakan perasaan. Karena ini sifatnya pementasan drama, tetap harus menggunakan perasaan yang sesuai dengan apa yang kalian dapatkan perannya. Selanjutnya ada gerak dan posisi. Di dalam gerak dan posisi ini juga bisa membantu kalian dalam memperjelas gimana peran kalian dalam mementaskan suatu drama. Misalkan kalian lagi berhadapan dengan seorang guru kan di dalam pementasan drama. Untuk berbicara pada seorang guru, gerakannya menurut kalian kalau kalian gini sopan nggak? Enggak kan?
apalagi berhadapan kepada seorang guru. Jadi gerakan yang sesuai itu menentukan layak atau tidaknya suatu pementasan drama. Kemudian gerakan itu juga memperjelas jalannya cerita. Yang kedua, kan ini dikatakan duduk saat suasana santai. Ada nggak sih yang menceritakan suasana santai tapi dia sambil lari-lari? Enggak kan? Namanya orang sambil lari-lari berarti dia kegiatannya nggak santai kan? Nah itu. Jadi kalian harus menyesuaikan gerakan dengan suasana yang ada dalam pementasan drama. Selanjutnya, kalian harus tahu properti dalam drama. Properti dalam drama itu dapat diartikan sebagai benda yang digunakan dalam pementasan drama. Nah, ibu mau tanya, di sini dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada properti apa yang sudah disiapkan atau yang sudah terpikirkan akan kalian gunakan pada saat pementasan drama? Ada yang mau menyebutkan apa saja properti yang sudah disiapkan? Ya. Kalau dari cerita kami itu kami mengambil cerita anak SMA kan. Iya. Properti yang sudah kami pikirkan sudah pasti meja, kursi, karena untuk membangun suasana di kelas. Nah, bagus. Jadi properti sederhananya sudah tergambar. Kalau misalkan pementasan dramanya latarnya digambarkan di sebuah sekolah, kemudian di sebuah kelas pasti ada meja, ada kursi. Kemudian nanti pasti pada saat pementasan drama kalian nggak serta merta pakai kaos oblong kan? Pasti Pak harus pakai seragam, harus pakai sepatu yang rapi. Mungkin ada tambahan lah yang menggambarkan kalau kalian nanti suatu siswa yang bersekolah di sekolahan yang berada di kota. Kayak misalkan ada pakai hoodie, ada pakai jaket, ada pakai properti tambahan yang lainnya. Kemudian selain itu, fungsi properti ini sebenarnya nggak serta merta untuk menjelaskan kepada penonton kalau kalian itu pementasan dramanya berlatar tentang sekolahan. Misal kalau tadi katanya siapa namanya? Adrian latarnya sekolahan, tetapi dia mendukung peran tokoh. Yang kedua juga membantu penonton memahami cerita. Yang ketiga membuat pementasan menjadi lebih menarik. Nah, contoh properti sederhana. Panggung itu menjadi tempat berlangsungnya pertunjukan drama, benar atau tidak? Nah, sedangkan properti itu menggunakan perlengkapan digunakan sebagai perlengkapan pendukung dalam adegan. Nah, properti ini bisa disesuaikan dengan kreativitas dan ketersediaan kelompok. Jadi untuk properti itu tidak bisa dipaksakan ya sifatnya, apalagi kalau kalian nggak punya terus memaksakan untuk membeli. Jadi kalian gunakan apa yang ada dan apa yang kalian punya di sekitar kalian. Begitu. Yang pertama seperti kata Adrian, kalau temanya di sekolahan, maka properti yang ada itu pasti ada meja dan kursi. Yang kedua pasti itulah kostum. Kostumnya kalau di sekolah pasti ada Yang ketiga ada alat pendukung adegan. Yang keempat, misalkan kalian mau pakai shawl nih, shawl adat. Pokoknya di dalam pementasan drama kalian itu nanti ada pementasan lagi di dalamnya yang bawa-bawa adat gitu kan. Ada kain tapis, ada apa, dan itu bisa digunakan kalau kalian punya. Selanjutnya, ibu mau minta ke kalian untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing karena kita bakal belajar bareng-bareng gimana memanajemen atau belajar bagaimana mengelola ekspresi, intonasi, dan juga membahas mengenai properti yang akan kalian lakukan. Sekarang ibu minta kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok satu yang mana? Kelompoknya ini kelompok dua. Temanya apa yang kelompok satu? Sudah. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan. Nah, ada nggak kelompok yang mau saya sedih dulu gitu? Kalau enggak nanti ibu spin deh. Spin aja.
Coba kita kasih semangat dulu. Makanya kalau sampai banyak cukup satu lembar dari naskah yang memuat konflik. Coba yang akan menerangkan naskah ini ada di sebelah sini. Karena belum hafal berarti membaca naskah ya. Tapi pastikan ekspresi dan juga intonasinya sudah tepat. Mana? Ini sini. Semua. Mana saya? Iya, dari Safira, dari Safira, Faren, Raffi, Yulias, itu yang Sastra. Udah punya naskahnya masing-masing kan di handphone? Ada Parisia juga. Satu halaman aja ya? Iya. Nanti kalau satu halaman aja Safira, kami, Raffi, Adrian, Sastra, Faren, Ilyas, dan Tiro. Perhatian semuanya, nanti ketika temannya mempraktikkan, pastikan jika temannya mengalami kesalahan jangan ada yang menertawakan. Kita harus saling ini semuanya. 3. Sementara itu di sisi lain. Sastra belum datang ya? Lagi ya, biasanya dia paling awal. Hari kedua bangku masih kosong. Dia nggak cerita, nggak ada kabar. Udah banget Sas kamu sendiri. Mana ya dia? Hari ketiga Aku mana aja sih Sas? di belakang gitu dong. Kita ibaratkan adalah kisah nyata. Ya udah kayak kalian ngobrol ke temennya aja dan suaranya terasa jangan sastra pakai ya, bisa aja. Kalau pakai gerakan, ekspresi, intonasi, gitu ya. Bisa suaranya ada tekanan di kamera juga. Suaranya ekspresi. Bisa dimulai lagi dan ketawa ya. 1, 2, 3. Sementara itu di sisi lainnya, si Sastra belum datang. Lah iya, biasanya dia yang paling awal. Hari kedua bangku masih kosong. Lu mana aja sih Sas? Berarti sabar ya. Kan habis itu melihat bangku dengan Sastra. Tapi kok ada. Ya. Dia nggak izin sama. Yang awal dia Gini. Kan ini yang di dalam pelaku, jadi tidak perlu diucapkan, dia yang melakukan. Kan menengok arah bangku berarti, loh, iya Sastra mana? Gitu, dia yang melihat ke arah bangkunya adalah yang memerankan. Jadi yang kamu katakan sebagai apa MC-nya, pemandunya itu bagian awalnya aja. Bisa
Bisa? Hari kedua aja kan? Apa? Nah itu latihan nanti gak ada Iya, hari kedua apa-apa. berbeda. Ya, untuk ulangannya nggak usah. Jadi kak tunggu Habib deh waktu dulu, baru nanti setelah itu kan dia Salah, postur tubuhnya juga dimainin. 1, 2, 3. Sementara itu di sisi lainnya, Sastra belum datang. Oh iya, biasanya dia paling awal. Hari kedua bangku masih kosong. Dia nggak izin kan? Tahu, nggak ada kabar, temen banget sesama terus kayak gini. Kemana ya dia? Hari ketiga, Lu kemana aja Sas? Ada urusan. Urusan apa? Lu jadi misteri. Lu jadi misteri sekarang. Peduli apa lo sama gua? Gua peduli sama lu, Sas. Kita begini karena kita peduli sama lu, Sas. Janji kemarin masih kan? Lu kan jalan. Iya jalan. Iya kan? Ya benar. Wes Sas. gini, dengerin ibu. Panjang banget. Kan ini naskah. Naskah itu adalah kok, tapi nggak harus yang kalian katakan tuh sama emak. Intinya. Jadi kalau misalnya kan ditanya, Sastra mana ya? Iya, Sastra mana? Jadi nggak usah depan belakang. Jadi kan tuh fokus di kesastranya aja. Bisa nggak? Kalau nggak usah baca, ngalir aja. Kalian nyari sastra. Ini baca dulu aja bawah biar Kan orang isi naskahnya. Kalau yang kalian praktekkan, ya kan? Coba, bisa nggak? Jadi biar lebih real gitu. Kan tadi cuma nyari Agak bingung. ya nggak maksudnya sesuai ini, cuma tuh kalian nggak usah berpatokan sama kalimatnya. Tapi tindakannya kayak yang tadi itu dipakai Sas. Iya, sebisanya tanpa ketawa selesai. Oke? Oke. Bisa? 1, 2, 3. Sementara itu di sisi lainnya, Sastra kok udah datang sih? Lah iya, biasanya dia yang paling awal. Hari kedua bangku masih kosong. Dia nggak izin lagi kan? Tahu, baca kabar, temen banget Sastra kayak gini. Mana dia? Lu kemana aja Sas? Ada urusan. Urusan apa lu? Peduli apa lo sama gua? Gua peduli sama lu, Sas. Kita orang begini karena kita orang peduli sama lu, Sas. Sas, gua nggak mau ngurus janji itu. Nah, ini adalah pembahasan. Sebelumnya apakah kalian pernah berlatih? Jadi ini adalah latihan pertama. Kasih apresiasi buat kalian. Dari sini kalian sudah mengetahui kurang dan lebihnya belum? Sudah tahu apa yang harus dievaluasi? Nah, karena ada yang harus dievaluasi berarti harus dilakukan yang namanya latihan rutin. Nah, jadi setelah hari ini coba kalian diskusikan dengan kelompoknya kapan akan latihan rutin itu sebelum akhirnya kalian mementaskan itu di atas panggung. Bisa? Persiapan ya? Karena latihan kita tadi sudah selesai, silakan terlebih dahulu kita kembali ke bangku kelas
masing-masing. Baik Pak. Baik Pak. Baiklah, karena kita tadi sudah latihan, kita sudah bagi kelompok, sudah kita tadi mencoba memerankan dari drama yang kalian buat. Kira-kira nih dari kelompok 1 ada nggak misal perannya yang kurang sesuai atau misal pembagian perannya kurang adil atau gimana gitu? Maksudnya salah satu nih bagian enak kerja nih, apa namanya, dialognya enak, ekspresinya sedikit gitu kan. Nah, yang anak yang lainnya dapat berat, kayak misal apa namanya, ekspresinya harus terlalu dalam, dialognya banyak banget gitu. Ada nggak kira-kira pembagian perannya ini sudah adil atau belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Kalau dilihat dari latihan tadi kan pertama kali latihan ya? Iya Pak. Sudah terlihat baik, tapi untuk depannya mungkin harus lebih sering latihan lagi. Karena kan jangan sampai nanti kita pas kita pentas di depan, nanti pas kita sedang berdialog kita cengeng-cengeng, kan nggak lucu. Iya Pak. Jadi harus serius, harus kita sering latihan. Dan dialog itu jangan sampai kita istilahnya kita harus paham benar. Jadi seperti kata Mbak Uznur tadi, kita harus tahu saat misal kita lupa, kita harus berimprovisasi, namun dengan alur yang tetap sama, tidak melenceng gitu. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk depannya kalian harus sering berlatih, kalian harus lebih memahami dialog-dialog dalam drama tersebut agar untuk pentas ke depan itu kalian bisa tampil lebih baik, tampil dengan maksimal, tampil dengan sempurna. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.